HT Ebene masih di Robert Gultom di edisi Pelukis Senja. Oke para sahabat, pada hari ini merupakan hari istimewa bagi setiap buruh di setiap penjuru dunia. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada tanggal 1 Mei ini dikenal dengan namanya Hari Buruh Internasional. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas, berpendapat, serta mengkritisi layaknya pola pemikiran mahasiswa seperti video saya sebelumnya. Apabila saudara para sahabat belum menonton, silakan menonton di video yang akan saya berikan di link deskripsi di bawah ini. Oke, sebelum kita berpendapat tentang buruh, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sejarah buruh itu terbentuk. Oke, baiklah. Saya mengutip sejarah buruh di Liputan 6 News pada tanggal 1 Mei 1886. Dikatakan bahwa pada tanggal itu merupakan awal terbentuknya Hari Buruh Internasional. Nah, ini awal terbentuknya ini karena adanya demonstran besar-besaran yang dilakukan oleh buruh, tepatnya di Amerika Serikat, terkhusus di Chicago. Nah, pada saat itu para demonstran meminta aspirasinya untuk mengurangkan jam kerja mereka menjadi 8 jam. Sebelumnya kan jam kerja para buruh itu 16 jam per hari. Nah, kemudian dipangkas menjadi 8 jam per hari. Nah, itulah yang membuat para buruh untuk melakukan demonstran besar-besaran. Nah, lanjut, demonstran tersebut diikuti dengan demonstrasi mogok kerja yang besar-besaran. Nah, yang terliput pada saat itu sekitar 100 ribuan buruh melakukan aksi mogok kerja. Nah, aksi ini bukan hanya sehari, melainkan berhari-hari. Itulah yang membuat Hari Buruh Internasional ini menjadi hari buruh yang harus kita hormati, karena memang perjuangan seorang buruh ini bukanlah hal yang mudah, melainkan hal yang berat. Lanjut di situ, pada saat demonstran berlaku, awalnya ada 3.000 orang di sana. Pada tanggal 4 Mei 1886. Namun seiring hujan deras pada pukul 22.00, pada pukul 10, hanya tinggal ratusan buruh yang bertahan. Itu diakibatkan oleh hujan yang sangat deras. Nah, kemudian para polisi datang, sekitar 180 personil diturunkan untuk mengatasi demonstran tersebut. Nah, disinilah terjadinya bentrok antara polisi dan para demonstran buruh itu. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka buruh ini melakukan kekacauan, sehingga polisi bersikeras untuk membubarkan mereka. Saat itu juga tiba-tiba bom meledak di dekat barisan polisi. 67 aparat terluka dikatakan di sini, sementara 7 polisi tewas. Jadi totalnya 67 tambah 7 jadi 73 yang menjadi korban. Kemudian di pihak demonstran yang menjadi terluka sekitar 200 orang dan menewaskan beberapa orang.
Nah, inilah yang merupakan kericuhan yang semakin membludak. Nah, kemudian peristiwa di Chicago itu merupakan peristiwa di Chicago, kemudian dikenal dengan insiden Haymarket atau kerusuhan Haymarket. Lanjut konferensi adanya. Nah, setelah terjadi insiden tersebut, maka adanya konferensi internasional sosialis pada tahun 1889. Kemudian itulah hal yang memulai Hari Buruh Internasional. Di situ ditetapkan demonstrasi besar-besaran di AS dan Kanada, serta insiden Haymarket sebagai momentum untuk perjuangan para buruh, dan sehingga terbentuklah Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 1886. Hari Buruh itu bukan hanya diperingati di Amerika Serikat, bahkan di Chicago atau di Haymarket, melainkan di seluruh dunia. Nah, kira-kira seperti itu sejarah terbentuknya Hari Buruh ini. Nah, saya sebagai mahasiswa mencoba merefleksikan, memberikan pendapat seputar dengan adanya buruh ini. Oke. Buruh, apa itu buruh? Buruh itu kan, buruh merupakan seseorang pekerja yang dipekerjakan untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya, seseorang ingin membangun rumah, maka ada namanya buruh bangunan. Nah, itulah yang merupakan orang yang memberikan jasanya untuk mendirikan bangunan. Nah, pada saat itu memang di Amerika Serikat, bahkan di belahan dunia, belum ada mengenal sistem upah buruh, di mana pada saat itu kerja buruh masih sangat lama, sekitar tadi dikatakan 16 jam per hari, sedangkan waktu itu 24 jam, sehingga mereka hanya memiliki waktu 8 jam. Itu kan merupakan tidak cocok dengan peri kemanusiaan. Maka adanya hal demonstrasi itu menuntut untuk adanya pengurangan jam tayang atau jam kerja oleh buruh itu. Nah, betul yang dilakukan oleh para buruh ini, memang benar mereka melakukan ini untuk kesejahteraan mereka. Nah, hasilnya memang memiliki pro dan kontra, namun itulah yang memulai menetapkan sebagai Hari Buruh Internasional. Kita sebagai anak muda zaman sekarang, kita harus menghargai perjuangan buruh. Dari buruh itulah banyak sekali jasanya bagi negeri ini, di mana mereka memberikan tenaganya untuk membangun rumah, membangun bangunan, membangun sesuatu, membangun yang kita inginkan. Kira-kira itulah buruh itu. Nah, tepat pada tanggal 1 Mei 2021 ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Semoga buruh semakin sejahtera hidupnya dan semakin jaya selanjutnya. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Hidup mahasiswa, hidup bangsa Indonesia.